Saat ini saya dan Bapak Ibu sekalian telah berada di Utama Mandala Pura Sabto Argo Sidolanggang, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Acara kali ini adalah sentuhan iman Hindu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Wayan Arsana. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Merupakan satu kehormatan bagi diri saya untuk dapat menyampaikan siraman rohani pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Nah, tentu yang pertama-tama puja bakti kami ke hadapan Yang Widi atas segala karunia dan waranugraha yang sudah dilimpahkan kepada kita umat Hindu yang hadir pada siang hari ini. Demikian juga tidak lupa sembah bakti kita ke hadapan para maharesi, utamanya Resi Vyasa yang sudah menurunkan ajaran Weda sebagai ajaran kebenaran bagi kita umat Hindu dimanapun berada. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pemikiran tentang penegakan Dharma. Hal ini penting sebagai umat Hindu, maka penegakan Dharma merupakan suatu kewajiban bagi kita semuanya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang konsep Dharma. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah mengapa kita perlu menegakkan Dharma di dalam kehidupan kita beragama ini. Sedangkan yang ketiga adalah ada 4 pilar yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui di dalam menegakkan Dharma di dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, yang pertama kita akan mulai, apa sih konsep Dharma itu? Sebagai umat Hindu, kata Dharma sudah sering, bahkan sudah sangat sering kita dengar. Misalnya Dharma negara, Dharma agama. Atau bahkan juga kalau diisi tanda lalu lintas, mohon maaf Anda salah jalan dan kembalilah ke jalan Dharma. Nah, ini kata-kata Dharma sudah sangat familiar kita dengar. Nah, apa sih sesungguhnya Dharma itu? Nah, kalau kita merujuk pengertian kamus, tentunya kamus Sanskerta, Dharma di sana diartikan sebagai hukum atau kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan umat manusia, khususnya umat Hindu. Dharma juga diartikan sebagai pedoman tingkah laku bagi umat Hindu di dalam melakukan sisi-sisi kehidupannya di dalam bermasyarakat. Nah, bahkan yang ketiga, sering kita dengar Dharma itu adalah agama. Nah, pengertian Dharma yang ketiga ini, makanya agama kita itu namanya Hindu Dharma.
Nah, oleh karena itu, karena Hindu Dharma, maka di dalamnya itu, di dalam ajaran agama kita tentunya ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan oleh seluruh umat Hindu di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak hanya petunjuk. Di dalam ajaran agama Hindu juga ada larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Dharma itu boleh dikatakan ada petunjuk dan bahkan juga larangan. Itu konsep yang sering kita dengar, yang kita baca di dalam kamus seperti itu. Nah, dalam konsep yang kedua, Dharma itu adalah ketentuan-ketentuan, hukum alam. Artinya bahwa dunia ini tunduk, gitu ya, pada ketentuan hukum alam itu. Dunia ini akan diatur oleh hukum alam. Hukum alam itu apa? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Hukum Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai pedoman kita di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya. Nah, ini perlu kita pahami. Itu tentang konsep Dharma secara umum, bahwa Dharma itu adalah sebagai sebuah hukum yang mengatur alam kita. Buana agung. Nah, di dalam pengertian yang lebih spesifik, Dharma itu adalah tingkah laku. Yang nyata, tingkah laku nyata yang kita harus lakukan di dalam kehidupan masyarakat. Artinya tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan norma-norma dan kepatutan sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita. Itu konsep secara umum tentang Dharma itu. Nah, ada di dalam sastra disebutkan, Bapak Ibu umat sedharma, utamanya di dalam kitab Santi Parwa 109.11 disebutkan sebagai berikut. Daranan Dharma Ityahur, Dharmena Widrat Praja. Yang artinya bahwa Dharma itu berasal dari kata dharana. Yang seperti saya sebutkan tadi, dharana artinya mengatur, melindungi, bahkan memangku dunia ini beserta isinya untuk mencapai sebuah harmonisasi. Luar biasa ini. Bahwa hidup kita ini sebagaimana diajarkan tidak saja hanya mementingkan kehidupan duniawi, tetapi termasuk di dalamnya kehidupan rohani. Nah, oleh karena itu kan harus ada keseimbangan antara kehidupan rohani dan kehidupan duniawi kita. Ini Dharma yang mengatur. Nah, kita yakini bahwa dengan aturan Dharma pasti tidak boleh ada yang ragu di antara kita bahwa Dharma menjamin harmonisasi kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang pertama tentang konsep Dharma. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan dalam diri kita. Sejak kapan kita menegakkan Dharma ini? Ini perlu saya sampaikan. Kita wajib menegakkan Dharma mulai kita lahir sampai kematian, ajal menjemput kita. Begitu kita lahir sampai kita mati, merupakan kewajiban bagi seluruh umat Hindu untuk selalu
menegakkan, berpegang pada dharma ini. Berpegang pada ajaran-ajaran dharma. Yang kedua, Bapak Ibu, Mas Dharma, sejak kapan kita menegakkan dharma? Kalau yang pertama sudah kita sebutkan, sejak lahir sampai mati. Yang kedua, sejak kita disudiwadani. Ketika kita sudah disudiwadani, sampai ajal, sampai kematian menjemput kita, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menegakkan dharma. Ini penting untuk kita pahami dan kita sadari bersama. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, di dalam Manawa Dharma Sastra 8.15 disebutkan sebagai berikut. Dharma eva hanto hati, dharmo raksati raksita. Tasmat dharmo nahata pyuma, na dharmo hato paget. Yang artinya sebagai berikut. Siapapun yang menghancurkan dharma, maka dharma akan menghancurkan dirinya. Siapapun yang melindungi dharma, maka ia akan dilindungi oleh dharma itu. Nah, ini sloka ini merupakan landasan teologis agar kita umat Hindu dimanapun selalu dan selalu menegakkan dharma. Karena sudah ditegaskan di dalam sastra kita, siapapun yang mengingkari, siapapun yang menghancurkan dharma itu, bahkan siapapun yang meninggalkan dharma itu dengan alasan apapun, maka yakinlah dharma itu akan menghancurkan dirinya. Ini jelas, tegas disebutkan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Bapak Ibu tahu bahwa kitab Manawa Dharma adalah kitab suci kita yang merupakan cerminan, pedoman tingkah laku kita sebagai umat Hindu, di samping kitab-kitab maupun sastra-sastra yang lain. Jadi Bapak Ibu, perlu saya ulangi lagi, perlu saya tekankan lagi, merujuk dari sloka Manawa Dharma Sastra tadi, siapapun yang mengingkari, ia akan dihancurkan oleh dharma. Dan siapapun yang melindungi dharma, maka ia akan dilindungi dharma. Termasuk ini menjadi peringatan juga bagi kita. Sloka ini menjadi peringatan bagi kita. Siapapun yang meninggalkan dharma, yakinlah, pastilah, maka dharma itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Ini penting untuk kita pahami dan kita renungkan bersama-sama. Ini dharma. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, mengapa kita perlu menegakkan dharma? Tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, dharma itu apa? Nah sekarang, kenapa kita penting menegakkan dharma? Kenapa kita harus tetap berpegang teguh pada dharma, pada ajaran-ajaran dharma itu? Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 7, dengan tegas menyatakan sebagai berikut. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanama dharmasya tadat manam srajmiham. Yang artinya, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot,
dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, maka pada waktu itulah aku sendiri akan menjelma. Artinya, ketika dunia ini terancam oleh kebatilan, kejahatan, atau yang sering kita sebut sekarang zaman Kali Yuga, di mana zaman Kali Yuga ini ditandai dengan menurunnya kualitas-kualitas dan nilai dharma itu, maka saat itu akulah akan turun. Aku itu siapa? Maka Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa akan turun ke dunia ini menyelamatkan dunia untuk menegakkan dharma. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, ini sudah kita sadari karena kita mengenal yang namanya awatara. Awatara itu adalah perwujudan dari Tuhan, dari Ide Sang Hyang Widi yang turun ke dunia, yang tugasnya untuk menyelamatkan dan menegakkan dharma itu sendiri. Tuhan akan turun Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus sekuat tenaga. Dengan segala upaya, mulai kita lahir sampai kematian menjemput kita, maka dharma harus kita tegakkan, dharma itu harus kita tanam di dalam hati dan nurani kita. Jangan ragu dengan dharma, jangan tinggalkan dharma. Nah, ini penting Bapak Ibu, untuk kita resapi bersama, untuk kita renungkan bersama, dan kita tanam dharma itu sedalam-dalamnya di dalam hati sanubari kita. Tanamlah dharma itu sedalam-dalamnya di dalam hati sanubari kita. Sehingga kita sebagai umat Hindu memiliki kekuatan, spirit yang kuat, motivasi yang kuat di dalam menjalankan ajaran dharma ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita sadar semua. Menegakkan dharma itu tidak mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan. Oleh karena itu, menegakkan dharma adalah sebuah proses yang panjang dan tidak pernah berhenti. Dan itu harus berkelanjutan. Kenapa? Karena kita sadar sebagai manusia tentu kita memiliki sejumlah keterbatasan. Serba terbatas. Bahkan ada yang mengatakan teori Max Heller menyatakan manusia itu adalah selalu resah. Selalu gelisah. Manusia itu sifatnya resah. Misalnya tetangga bisa beli televisi baru, kita resah. Waduh, kita beli televisi, kita tidak bisa. Itu sudah sifat manusia. Contoh yang konkret lagi, ketika kita ada di Mandala Utama seperti ini, kita belum mampu memusatkan pikiran kita, keheningan pikiran kita, kesucian pikiran kita. Ini keterbatasan. Contoh real lagi, ketika kita ada di Mandala Utama, menunggu proses sembahyangan, hampir sebagian besar umat bermain HP. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Karena hakikat dari Mandala Suci itu ketika kita masuk, maka segala pikiran, perasaan kita harus suci. Hanya satu. Bagaimana kita memusatkan pikiran untuk selalu lebih dekat dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Ini kita sadar. Oleh karena itu penegakan dharma harus selalu diusahakan sepanjang kehidupan kita.
Karena ini tidak akan ada titik berakhirnya sampai kapan? Sampai kita mati. Perlu proses, perlu perjuangan. Apalagi Bapak Ibu sekarang ini di dalam kehidupan dunia seperti ini, maka godaan-godaannya semakin kuat. Karena godaannya semakin kuat, hanya dharma yang mampu sebagai alat pengontrol perilaku-perilaku kita di dalam kehidupan masyarakat. Ini pentingnya kita menegakkan dharma, Bapak Ibu, umat sedharma yang lainnya. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, yang ketiga, ada 4 pilar yang harus kita lakukan di dalam menegakkan dharma itu. Karena menegakkan dharma, Bapak Ibu, tidak lain adalah menempatkan pikiran-pikiran suci kita. Jadi pikiran kita suci, pengetahuan kita suci, dan kesadaran budi kita harus suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, agama Hindu adalah agama budi, agama rasa. Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk mempertajam budi nurani kita di dalam melaksanakan ajaran agama ini tentunya sesuai dengan tuntunan dharma itu sendiri. Atau dengan kata lain, dharma itu adalah jalan kebenaran, Bapak Ibu. Jalan kebenaran yang harus selalu kita tempuh. Jangan sampai kita tersesat di tengah jalan. Untuk tidak tersesat, maka tegakkanlah dharma itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ada 4 pilar. Bagaimana menegakkan dharma? Empu Kanua memberikan petunjuk kepada kita yang menjelaskan sebagai berikut. Sasi wimba heneng gate mesi banyu. Dan asing suci nirmala misi bulan. Ketika kita ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, diibaratkan kita melihat bulan di sebuah tempayan yang berisi air. Ketika airnya keruh, maka kita tidak akan bisa melihat bulan. Maka air yang bening kita bisa melihat bulan. Pikiran yang suci, yang hening. Dengan pikiran yang suci dan hening itu, kita akan mampu mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sebagai penutup dari siraman rohani pada kesempatan ini. Demikianlah sesungguhnya keagungan dharma. Demikianlah sesungguhnya kemuliaan dharma itu. Dan janganlah pernah meragukan dharma. Janganlah pernah meragukan dharma. Dan janganlah pernah berpaling atau meninggalkan dharma itu sendiri. Karena Tuhan sudah menyatakan Tuhan akan menghancurkan siapapun yang akan meninggalkan dharma itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang tidak berkenan, tentu mari kita buang jauh-jauh. Apa yang baik, mari kita ambil dan kita sebarkan kepada seluruh umat dimanapun kita berada. Demikianlah acara Sentuhan Iman Hindu kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara ini. Jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om
Santi, Santi, Santi. Om.